Kita masuk di pelajaran 11, yaitu kata ganti penunjuk umum. Di pelajaran sebelumnya, pelajaran 10, kita belajar tentang kata ganti orang. Dan di pelajaran 11 ini kita belajar tentang kata ganti, tetapi kata ganti penunjuk. Jadi kita akan lihat sebentar apa itu kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau letak, baik berupa penunjuk dekat maupun penunjuk jauh. Contohnya adalah penunjuk dekat biasanya menggunakan kata ini, misalnya buku ini milik saya. Berarti buku itu posisinya dekat dengan saya. Oleh karena itu disebut sebagai penunjuk dekat. Kemudian ada penunjuk jauh, biasanya kita menggunakan kata itu. Contohnya buku itu milik saya. Berarti buku itu posisinya atau letaknya jauh daripada saya. Jadi kita bisa membedakan antara penunjuk dekat dan penunjuk jauh. Di dalam bahasa Yunani ada kata ganti penunjuk yang juga sama, ada penunjuk jauh dan penunjuk dekat. Dan di dalam kasus nominatifnya ini adalah bentuk dasar penunjuk jauh dan penunjuk dekat. Sekali lagi ini bentuk nominatif. Misalnya penunjuk jauh itu dibagi berdasarkan dengan gendernya. Penunjuk jauh untuk maskulin nominatif adalah ekenos, feminin ekene, netral ekeno. Kemudian penunjuk dekat itu maskulinnya adalah hutos, kemudian femininnya akan berubah aute, netralnya tuto. Jadi sekali lagi ini adalah kata ganti penunjuk jauh dan dekat, ini leksikalnya atau dalam kasus nominatifnya. Nah, lalu kata ganti penunjuk dia akan seperti kata benda sehingga dia akan memiliki infleksi. Jadi kata ganti penunjuk bisa seperti kata benda, jadi dia bisa menempati posisi nominatif, genetif, datif, akusatif di tempat di mana kata benda biasanya ada, sehingga kata ganti penunjuk itu akan berubah kasus. Nah, di dalam tabel ini kita melihat kata ganti penunjuk yang berjumlah tunggal. Ada penunjuk jauh dan penunjuk dekat. Sekali lagi berubah sesuai dengan kasusnya. Saudara perhatikan satu persatu dulu. Kita lihat kata ganti penunjuk jauh atau itu dalam bentuk tunggal, dalam jumlah tunggal ya. Jadi kasusnya nominatif itu adalah maskulin secara khusus ekenos, ekenu, ekeno, ekenon. Nah, ini sudah persis seperti perubahan kata benda deklensi 2. Kemudian feminin tunggal ekene, ekenes, ekene, ekenen, netral ekeno, ekenu, ekeno, ekeno. Jadi ini adalah untuk netral tunggal. Kemudian untuk penunjuk dekat maskulin nominatif futos, genetifnya tutu, datifnya tuto, kemudian akusatifnya tuton, femininnya aute, kemudian tutes, tute, tuten, netralnya tuto, tutu, tuto, dan tuto. Jadi sudah bisa melihat di sana ini seperti kata benda yang punya kasus. Kemudian yang berikutnya adalah ini bentuk jamaknya. Sekali lagi, kalau sudah perhatikan kata ganti penunjuk jamak yang jauh, maskulin dia sama perubahannya seperti kata benda deklensi 2. Ekenoi, ekenon, ekenois, ekenus. Femininnya juga netral juga seperti itu. Kemudian juga sudah perhatikan kata
ganti penunjuk dekat, hutoi, kemudian tuton, tutois, tutus, dan seterusnya. Ini adalah kata ganti penunjuk infleksinya. Kemudian ada fungsi. Jadi kata ganti penunjuk itu bisa memiliki fungsi berdasarkan posisi. Yang pertama adalah fungsi predikatif. Kalau kata ganti penunjuk ini berfungsi seperti predikatif, ini seperti kata sifat. Jadi dia akan memiliki kata benda sepadan, lalu kemudian terjemahannya tinggal ini atau itu. Misalnya contohnya ekene eklesia. Ekene adalah kata ganti penunjuk nominatif feminin tunggal, eklesia kata benda deklensi 1 nominatif feminim tunggal, jadi sama-sama sepadan. Jadi ekene kata ganti penunjuk itu diterjemahkan langsung dengan itu. Ya, ini adalah fungsi predikatif. Nah, kemudian fungsi kedua adalah substantifal, jadi dia akan berdiri sendiri dan dia akan menjadi seperti kata benda. Misalnya hutos, dia adalah kata ganti penunjuk nominatif maskulin tunggal, kata ganti penunjuk dekat. Berarti dia bisa langsung diterjemahkan pria ini. Kenapa pria ini? Karena dia bergender maskulin. Kemudian nanti kalau feminin, wanita ini. Kalau misalnya netral, hal ini. Jadi ini adalah sekali lagi kata ganti penunjuk di pelajaran 11.